Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jenatul Absia. Saya dari kelas 2E dengan NIM 22222400047. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembentukan fonem-fonem bahasa Indonesia dan juga pelafalan huruf fonem-fonem bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita ke materi, kalian tahu gak sih apa itu fonem? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut KBBI, fonem adalah satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras sebuah makna. Fonem berbentuk seperti bunyi. Misalkan, dalam bahasa Indonesia, bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda. Contohnya, dalam kata cagar dan cakar, fonem yang membedakan keduanya yaitu fonem K dan fonem G. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, silakan kalian simak video berikut ini. Materi selanjutnya yaitu pembentukan fonem dalam bahasa Indonesia. Pembentukan ini melibatkan proses artikulasi dan akustik yang unik. Berikut adalah penjelasan tentang pembentukan beberapa fonem dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada fonem vokal. Huruf A dibentuk dengan lidah yang berada di posisi rendah dan tengah, serta bibir yang rileks. Contohnya, A. Lalu yang kedua ada huruf I. Huruf I dibentuk dengan lidah yang berada di posisi tinggi dan di depan, serta bibir yang tersenyum. Contohnya, I. Yang ketiga ada huruf U. Huruf U dibentuk dengan lidah yang berada di posisi tinggi dan belakang, serta bibir yang membulat. Contohnya, U. Yang keempat ada huruf E. Huruf E dibentuk dengan lidah yang berada di posisi tengah dan depan, serta bibir yang rileks. Contohnya, E. Lalu yang kelima, ada huruf O. Huruf O dibentuk dengan lidah yang berada di posisi tengah dan belakang, serta bibir yang membulat. Contohnya, O. Nah, yang kedua yaitu pembentukan fonem konsonan. Pembentukan dalam huruf fonem konsonan. Yang pertama ada huruf B. Huruf B dibentuk dengan menggunakan bibir atas dan bibir bawah, serta menghasilkan suara yang bersuara atau disebut letup bilabial. Contohnya, B. Yang kedua ada huruf C. Huruf C dibentuk dengan menggunakan lidah dan langit-langit mulut, serta menghasilkan suara yang tidak bersuara atau disebut letup palatal. Contohnya itu C. Yang ketiga ada huruf D. Huruf D dibentuk dengan menggunakan lidah dan gigi atas, serta menghasilkan suara yang bersuara atau disebut letup alveolar. Contohnya D. Yang keempat ada huruf F. Huruf F dibentuk dengan menggunakan bibir bawah dan gigi atas, serta menghasilkan suara yang saling bergesekan atau disebut frikatif abiodental. Contohnya
F, F. Yang kelima ada huruf G. Huruf G dibentuk dengan menggunakan lidah dan langit-langit mulut, serta menghasilkan suara yang bersuara atau disebut letup velar. Contohnya G, G. Yang keenam ada huruf H. Huruf H dibentuk dengan menggunakan lidah dan langit-langit mulut, serta menghasilkan suara yang bergesekan atau disebut frikatif glotal. H, H. Yang ketujuh ada huruf J. Huruf J dibentuk dengan menggunakan lidah dan langit-langit mulut, serta menghasilkan suara yang bersuara atau disebut frikatif palatal. Contohnya J, J. Yang kedelapan ada huruf K. Huruf K dibentuk dengan menggunakan lidah dan langit-langit mulut, serta menghasilkan suara yang tidak bersuara atau disebut letup peral. Contohnya K. Yang kesembilan ada huruf L. Huruf L dibentuk dengan menggunakan lidah dan gigi atas, serta menghasilkan suara yang cair atau disebut liquid alveolar. Contohnya L, L. Yang ke-10 ada huruf M. Huruf M dibentuk dengan menggunakan bibir atas dan bibir bawah, serta menghasilkan suara yang bersuara melalui rongga hidung atau disebut nasal bilabial. Contoh em. Yang ke-11 ada huruf N. Huruf N dibentuk dengan menggunakan lidah dan gigi atas, serta menghasilkan suara yang bersuara melalui rongga hidung atau disebut nasal alveolar. Contohnya N. Yang ke-12 ada huruf Ñ. Huruf Ñ dibentuk dengan menggunakan lidah dan langit-langit mulut, serta menghasilkan suara yang bersuara. Contohnya Ñ. Nah, yang ke-13 ada huruf P. Huruf P dibentuk dengan menghasilkan bibir atas dan bibir bawah, serta menghasilkan suara yang tidak bersuara atau disebut letup bilabial. Contohnya P. Yang ke-14 ada huruf Q. Huruf Q dibentuk dengan menggunakan lidah dan langit-langit mulut, serta menghasilkan suara yang tidak bersuara atau disebut letup uvular. Contohnya yang ke-15 ada huruf R. Huruf R dibentuk dengan menggunakan lidah dan langit-langit mulut, serta menghasilkan suara yang getar atau disebut getar alveolar. Contohnya R. Yang ke-16 ada huruf S. Huruf S dibentuk dengan menggunakan lidah dan gigi atas, serta menghasilkan suara yang bergesekan atau disebut frikatif alveolar. Contohnya S. Yang ke-17 ada huruf T. Huruf T dibentuk dengan menggunakan lidah dan gigi atas, serta menghasilkan suara yang tidak bersuara atau disebut letup alveolar. Contohnya T. Yang ke-18 ada huruf V. Huruf V dibentuk dengan menggunakan bibir bawah dan gigi atas, serta menghasilkan suara yang bergesekan, disebut frikatif labiodental. Contohnya V. 19 ada huruf W. Huruf W dibentuk dengan menggunakan bibir dan lidah, serta menghasilkan suara yang semivokal atau disebut afrokasiman labioveral. Contohnya W. 20 ada huruf X. Huruf X dibentuk dengan menggunakan lidah dan langit-langit mulut, serta menghasilkan suara yang bergesekan yang disebut frikatif velar. Contohnya X. Kedua satu ada huruf Y.
Huruf Y dibentuk dengan menggunakan lidah dan langit-langit mulut, serta menghasilkan suara yang semi-vokal atau disebut afroksiman palatal. Contohnya, Y, Y, Y. Kedua, ada huruf Z. Huruf Z dibentuk dengan menggunakan lidah dan gigi atas, serta menghasilkan suara yang gesekan. Contoh frikatif alveolar. Contohnya, Z, Z, Z. Nah, sekarang kita masuk ke pelafalan fonem-fonem bahasa Indonesia. Yang pertama, ada fonem vokal. Pelafalan hurufnya yaitu A, I, U, E, O. Yang kedua ada fonem konsonan. Pelafalan huruf konsonan yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pembentukan fonem-fonem dalam bahasa Indonesia dan pelafalan huruf fonem dalam bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian materi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.